Shalom teman-teman, selamat hari Minggu semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat aja ya. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah kita di minggu pertama pada bulan Oktober ini. Nah, tema yang akan kita ambil itu adalah penuntut or penuntut. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita agar kita dapat fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah juga agar apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, lagu pertama yang akan kita nyanyikan pada hari ini adalah Bukalah Gapura Indah. Sebelum memasuki firman, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kedua yang berjudul Ku Ingin Berperangai. Sungguh sayang, ternyata ku cuma ya Tuhan beriku hati yang suci dan benar. Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku Tuhan beriku hati yang suci dan benar. Selamat hari Minggu remaja yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan juga salam sehat untuk remaja yang di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa yang ada di dalam surga, mengucap syukur selama seminggu ini kami boleh berkarya di tengah kehidupan kami, bersekolah baik onsite maupun online, bersama dengan keluarga dan melakukan tugas tanggung jawab kami. Karena itu di hari Minggu sejenak kami hendak mendengar suara Tuhan untuk menolong kami di dalam mengisi hari-hari kami, menjadi penguat dan juga peneguh bagi iman kami.
Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada di dalam hati kami satu persatu memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak remajamu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi ini diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan dan saudara-saudara bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Sejauh ini pembacaan Alkitab kita, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Remaja-remaja yang dikasih Tuhan, satu kali saya berjumpa dengan seorang rekan senior dan dia mengajarkan kalimat indah ini kepada saya. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Awalnya kalimat inspiratif ini terngiang-ngiang terus dan saya berpikir, apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat tersebut? Rupanya kita diingatkan bahwa waktu ini terus berubah loh. Betul tidak? Kita lahir, pernah jadi anak balita bawah 3 tahun, pernah jadi anak balita bawah 5 tahun, pernah jadi anak-anak, kemudian pernah jadi remaja seperti kalian saat ini. Kita mengalami proses itu. Saya, karena sudah lebih tua, tentunya mengalami proses jadi pemuda, jadi orang dewasa, jadi orang tua saat ini, begitu ya. Jadi semua orang akan melalui proses itu hingga meninggal, lahir dan meninggal. Lalu di dalamnya ternyata ada regenerasi. Ada keluarga-keluarga baru, memiliki anak baru, remaja-remaja punya ponakan, punya adik, dan sebagainya. Sesuatu yang menggembirakan. Tapi di balik itu semua, kita diingatkan proses regenerasi perubahan itu terjadi loh. Dan harusnya ya diterima baik-baik saja. Toh ada lahir pasti ada mati dong. Ada hidup pasti ada mati. Ada orang hidup mulai dari anak-anak, ya pasti nanti jadi besar. Masa ya kecil terus? Nggak mungkin lah ya, gitu. Jadi kita semua akan mengalami hal yang sama. Karena itu, apa yang harus dilakukan ketika masa regenerasi ini ada, dan kita harus mengatakan ya sudah waktunya berganti. Nggak mungkin kan remaja juga jadi ketua kelas SD 6 tahun berturut-turut, nggak mungkin. Jadi ketua kelas SMP 3 tahun berturut-turut, kelas yang sama, nggak mungkin juga. Pasti kelasnya juga beda dan berganti-ganti setiap tahun. Memberi kesempatan kepada siapa saja untuk bergantian. Ketika pergantian itu muncul, apa yang terjadi? Tidak boleh ada iri hati, kemarahan, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu akan menyesatkan kita. Seorang yang menjadi teladan yang baik, pemimpin yang baik adalah seorang yang menuntun. Tidak menuntut, saya harus memiliki tempat itu. Tidak. Semua orang ada waktunya.
Semua waktu ada orangnya. Ini adalah kalimat bijak, inspiratif, yang mengajak kita untuk melihat bahwa pergantian itu hal lumrah. Karena itu, jadilah lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau remaja di usia remaja, lakukanlah hal-hal yang baik untuk remaja. Nah, pergantian-pergantian seperti ini rupanya, di dalam kitab 1 Samuel yang tadi dibaca, itu juga digambarkan bagaimana seorang Raja Saul ternyata susah ya kalau sudah punya kuasa menjadi raja. Padahal dulu gak ada loh raja di Israel, dia raja pertama. Dipilih Tuhan karena dia tinggi dan dia mampu untuk menjadi orang yang nantinya itu berperang. Menjadi pahlawan perang bagi rakyatnya. Tapi ketika kedudukan itu ada, dia emban. Lalu dia punya anaknya juga udah besar, Yonatan. Tiba-tiba dia merasa bahwa Daud ini jadi musuhnya. Padahal dia lupa, Saul lah yang meninggalkan kesepakatan dengan Tuhan. Saul melanggar kekudusan hidup bersama dengan Tuhan pada satu masa. Karena dia mengambil alih pekerjaan Samuel, terburu-buru untuk menghadap Tuhan. Padahal tangannya penuh dengan darah. Berperang. Dia tidak boleh, pada waktu itu ada aturan, seorang yang berperang tidak boleh menghadap Tuhan secara langsung. Harus melalui seorang nabi, seorang imam, dan sebagainya. Karena tangan yang kotor dan penuh darah itu, dia melakukan sendiri doa tanpa menunggu Samuel. Tuhan marah. Lalu Tuhan mengambil jabatan raja itu dan diberikan kepada Daud tanpa sepengetahuan Saul. Saul hanya merasa ketika dia ditegur, ketika dia dinyatakan bersalah, Saul hanya merasa ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Karena Tuhan tidak menyertainya lagi. Tapi Tuhan menyertai Daud. Lalu apa yang terjadi dengan kehidupan Daud yang tidak salah itu, yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul? Dengan polosnya, dengan jujurnya, dia berperang dan menang terus karena Tuhan beserta dengan dia. Seorang yang takut Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, diberkati terus seperti Daud. Dia menjadi model seorang pemimpin yang menjadi penuntun. Karena nanti di satu masa Daud akan mengumpulkan orang-orang yang bukan orang baik, orang buangan. Dia jadikan baik karena dia mau menjadi seorang teladan yang baik. Penuntun, bukan penuntut seperti Saul. Lalu apa yang terjadi? Kejahatan yang dibicarakan oleh Saul bahwa dia akan membunuh Daud, padahal Daud tidak bersalah, justru memberikan kemenangan. Karena dia iri hati, masanya sudah berlalu. Dia sudah bukan lagi pemimpin yang dipilih Tuhan. Sekarang adalah Daud. Karena itulah Yonatan yang senang dengan Daud karena kebaikan-kebaikan Daud. Dia mencoba menjadi penengah yang baik. Ini adalah sebuah contoh ketika di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga-keluarga kita juga, ada kakak, ada adik, ada saudara. Di mana ketika terjadi kemarahan, iri hati dan sebagainya, ada orang yang mengingatkan. Karena Yonatan adalah seorang penuntun yang baik. Dia berkata kepada Daud, saya akan berbicara kepada ayah saya. Karena itu kamu berhati-hati, saya akan membicarakan masalahmu. Karena ayahku berencana untuk membunuhmu. Seorang sahabat yang baik. Dia mengerti dan mengenal Daud. Dia tidak takut terhadap Saul, bukan karena dia tidak menghormati Saul, tapi karena Saul merencanakan hal yang jahat. Dan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Yonatan yang memiliki hati yang tulus akhirnya mencoba mencari waktu berbicara kepada Saul. Dan dia berbicara di waktu yang tepat dan mengucapkan kata yang tepat. Bukankah Daud tidak melakukan kesalahan kepadamu? Dia membawa kemenangan untukmu. Dan bahkan engkau sudah bersukacita terhadap kemenangan itu. Janganlah engkau membunuh dia. Itu pernyataan yang sungguh indah. Kalau dibaca ulang kalimatnya dari firman Tuhan tadi, sungguh indah, saudara. Bagaimana Yonatan mencoba untuk membuat hati ayahnya ini terbuka. Sampai kemudian Saul mengatakan, dalam nama Tuhan, begitu ya, dia tidak akan membunuh Daud. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa maksud firman Tuhan? Kita diajak sebagai remaja Tuhan untuk menjadi teladan yang baik di tengah kehidupan, yang menyadari bahwa setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya.
Jadi kalau kita diberi kesempatan sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau harus ganti, ya nggak apa-apa. Karena dunia ini berputar. Semua juga berganti. Nggak mungkin kan remaja-remaja terus. Ada waktunya nanti menjadi pemuda, dewasa, lansia, dan meninggal. Semua orang juga akan menjalani hal yang sama. Karena itu sikap Saul ini bukan sikap yang baik untuk ditolerir. Karena dia melanggar firman Allah. Dan untunglah di dalam kehidupan kita, seperti keluarga-keluarga di sekitar kita bersedia untuk menolong. Karena itu, ketika di dalam keluarga ada cekcok, ada marah, cepat-cepat ya remaja untuk segera dipulihkan. Seperti seorang anak kecil yang sudah marahan, besoknya baik lagi. Atau sejam kemudian baik lagi. Milikilah hati seorang anak. Sehingga ketika di dalam keluarga kita terjadi perdebatan, jadilah orang-orang yang membawa damai seperti Yonatan. Di waktu dan saat yang tepat. Sebelum itu mintalah kepada Tuhan hikmat untuk berbicara. Sehingga kita bisa menyampaikan isi hati kita dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sehingga kita menjadi orang yang menuntun orang kepada jalan yang benar. Bukan menuntut jabatan, bukan menuntut sesuatu, karena kita menyadari betul semuanya memiliki giliran masing-masing. Karena itu remaja yang dikasih Tuhan, yuk kita menjadi teladan dengan menjadi seorang yang menuntun, menjadi pendamai di tengah keluarga kita, dan menjadi penolong dimanapun kita berada. Di bulan keluarga ini, mengawali bulan Oktober sebagai bulan keluarga, kita juga diingatkan, jalanilah peranmu sebagai remaja dengan baik, seperti Yonatan dan juga seperti yang dilakukan oleh Daud. Menjadi seorang teman, menjadi seorang saudara, menjadi seorang kakak, menjadi seorang adik, menjadi seorang anak yang baik bagi semua orang, terutama orang tua dan juga untuk Tuhan. Amin. Saat itu untuk kita semua. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di masa remaja ini kami diberi kesempatan untuk menjadi role model atau remaja yang menjadi teladan, yaitu seorang yang boleh menuntun, penuntun bukan penuntut. Karena itu jadikanlah kami alat-alat pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada, dimulai dari diri kami dan keluarga kami, juga ketika di sekolah, ketika ada dalam perkumpulan sosial dan perkumpulan-perkumpulan lain. Karena itu ingatkan kami ya Allah untuk selalu menabur damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi, kiranya vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan remajamu ini memiliki kesadaran untuk ikut vaksinasi, mensukseskan apa yang pemerintah gaungkan untuk kebaikan kami, kesehatan bersama. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban sekolah kami. Tuhan, berikanlah mereka berkat Tuhan, dan berikan ke mereka hikmat sebagai orang tua, dan berikan kami hikmat sebagai remaja Tuhan, sehingga kami boleh tetap berkarya dengan baik, menghasilkan nilai yang baik sebagai seorang pelajar di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi para nakes tenaga kesehatan yang masih berjuang untuk menolong orang-orang yang terkena COVID dan para penyintas COVID. Tuhan juga boleh berkati dan sertai. Biarlah remajamu yang berulang tahun juga boleh Tuhan berkati. Remaja yang memiliki pergumulan dengan keluarga dan orang tua, Tuhan ingatkan mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Inilah doa yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan kepada pastori atau melalui orang tua masing-masing. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Berbahagialah Tiap Rumah Tangga.
Setiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara remaja yang dikasih Tuhan, jadilah seorang yang penuntun, yaitu menuntun orang untuk menjadi lebih baik dengan menjadikan diri sendiri pertama-tama teladan di dalam kehidupan, di dalam keluarga, dan jadilah pembawa damai. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai-mu kini hingga selamanya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersalat dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami telah selesai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dapat kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan berkatilah juga agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman-teman. Dadah! Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu.